Tuh, ada 3. Halo semuanya. Oke, di video kali ini saya request dari teman-teman, aku akan ngebahas soal past paper ujian tulis Max Kosen. Untuk kali ini pelajaran matematika. Nah, tapi aku di sini nggak sendiri. Di sini ditemani sama Bang Yohanes. Halo semua. Boleh perkenalan diri dulu. Jadi aku satu kosen sama content creator Hendy, tapi setahun di atas. Ya. Jadi Bang Yohanes ini adalah senpai aku. Gitu. Oke, langsung aja kali ya. Tanpa berlama-lama lagi kita coba kerjakan soal past paper Max. Oh ya, teman-teman kalau misalnya pengen lihat past papernya itu bisa cek aja di website Kedubes. Nanti bisa di scroll ke bawah, itu ada link untuk akses soal past papernya. Kalau nggak salah itu disediakannya dari tahun 2014 sampai 2019 guys gitu. Dan kali ini kita akan mengerjakan soal tahun 2019 ya. Masih ingat cara mengerjakannya? Sebenarnya sih udah agak buram sih. Ya. Apalagi kemampuan matematikaku memang tapi tinggi banget. Bisa lah ya. Kita coba kerjakan dulu deh. Oke. Kita kerjakan dari soal nomor 1. Oke. Alright. Answer the following questions and write your answers in the boxes provided. Nomor 1, solve the equation x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x plus 2 sama dengan 0. Oke. Coba ya kita kerjakan. Itu selesai. Sudah. Cepat banget. Kita harus memacu kecepatan kita karena waktunya cuma 60 menit. Wah, padahal aku lagi kakunin. Angkanya bagus sih. Iya kan? Serius ya. Iya. Ya, plus minus 1 sama 2. Oke, jawabannya plus minus 1 sama 2 guys. Caranya gimana? Kayaknya cara aku sama Bang Yunus beda ya? Cara aku lebih panjang. Iya. Jadi aku kali ya jelasin. Ya. Jadi untuk soal ini kita itu diminta buat mencari nilai x yang memenuhi persamaan x pangkat 3 dikurangin 2x kuadrat dikurangin x ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, cara paling simpelnya sih kita bisa coba ambil sembarang nilai x yang mana kalau kita substitusikan nilai x itu ke si persamaan ini hasilnya memenuhi sama dengan 0. Iya. Gitu kan. Nah, sebenarnya ada cara namanya metode Horner buat mengerjakan persamaan ini. Caranya gimana? Simply kita bisa bikin kotak kayak gini. Terus di bagian atasnya kita coba masukkan koefisien dari semua variabel yang ada di persamaan pangkat 3-nya itu. Itu kan yang x pangkat 3 koefisiennya 1, terus x kuadrat minus 2, terus x-nya minus 1 sama konstantnya 2 ya. Terus kita taruh di ujung sini 0. Kayak gitu. Lalu kita coba ambil sembarang nilai x yang mana ketika kita substitusikan ke persamaan itu hasilnya 0. Nah, biasanya kalau aku random sih, kayak ambil yang paling gampang. Misalnya dimulai dari x-nya minus 1 gitu ya, 2 minus 2 dan seterusnya. Nah, tadi aku coba ambil x-nya itu yang paling gampang, aku masukin 1. Nah, terus cara mengerjakannya, pertama kita bisa turunkan si 1 ini ke bawah. Jadi kita taruh di sini 1. Gitu. Terus si 1 ini dikalikan dengan x sama dengan 1. Jadi ini bisa jadi 1. Terus yang di sebelah sini ini ditambahkan, ini jadi minus 1. Terus ini sama, ini kali ini taruh di sini minus 1, ini jadi ditambah lagi minus 2 ya. Minus 2 dikali 1 minus 2 jadi 0 gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya 0 di akhir, maka nggak ada sisa dari hasil perhitungan ini. Jadi hasil si x-nya ini memenuhi si persamaan yang ada di soal gitu. Terus nanti bisa kita tulis ulang persamaannya. Karena x sama dengan 1 kan bisa ditulis sebagai x min 1 sama dengan 0 ya. Berarti nanti kita bakal dapat persamaan x min 1. Terus sisa dari si pembagiannya adalah persamaan kuadrat dengan koefisien seperti ini gitu ya. Ini jadi x kuadrat dikurangin x dikurangin 2 sama dengan 0 gitu ya. Ya, ini
koefisiennya 1, ini koefisiennya min 1, terus konstantanya minus 2 gitu. Terus udah, untuk yang persamaan kuadrat ini tinggal difaktorkan biasa gitu ya. Ini tetap x min 1, ini pemfaktorannya x min 2 sama x plus 1 gitu. Jadi kita dapat x-nya itu yang pertama 1, terus 2, terus min 1 ya. Yes. Atau plus minus 1 sama dengan 2. Kayak gitu guys. Gimana kalau kita jawab ternyata jawabannya salah? Oh ya, kita cek kunci jawaban dulu. Iya benar jawabannya. Nah. Plus minus 1 sama 2. Wis, Lanjut. mantap. Soal nomor kedua. Soal nomor 2, boleh Bang dibacain? Oke. Solve the equation cos x kurang 2 cos kuadrat x sama dengan 0, di mana 0 itu kurang dari x atau kurang sama dengan dari x, tapi x-nya kurang dari atau sama dengan pi. Oke, 1, 2, 3. Yes. Ini aku lagi nulis soal, tiba-tiba Hendy udah selesai nanti. Enggak. Seperdua pi. Oh iya betul. Oke, jadi jawabannya pi per 2 sama pi per 3. Kita cek dulu sih jawabannya benar enggak? Salah. Benar ya, pi per 3 sama pi per 2. Oh, jadi kan tidak tulis. Iya, atau Ya. jawabannya 60 atau 90. Oke, Bang Yonas mau jelasin? Oke. Ini gini. Ini di kadret. Oke. Jadi pertama biasanya aku nulis soalnya dulu. Cos x kurang 2 cos kuadrat x sama dengan 0, dimana ada joken, ada kondisi. Kondisi. Oke. Pertama biasanya aku tahu bahwasannya ini bisa langsung Faktorkan ya. diputarkan. Ya sebelumnya tujuan ngerjain ini pengen nyari apa sih? Kita mau nyari x kan? X yang memenuhi persamaan Iya, gitu. kita mau nyari x yang memenuhi persamaan. Kayak hampir kayak nomor 1 ya kan? Iya benar. Cuman bedanya ini trigonometri. Trigonometri gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu kayak, oh ini kan cos x sama dengan 0. Oh iya. Karena kan kali kan? Iya. Atau kita buat sen gitu, kita buat lainnya. 1 kurang 2 cos x sama dengan 0. Iya. Oke. Kita ngerjain bagian kiri dulu deh. Jadi x itu apa? Kita harus cari cos berapa derajat, dimana hasilnya itu 0. Dan kita tahu bahwa itu adalah 90 derajat. Sebenarnya jawabannya sampai sini aja udah oke. Tapi kalau kita mau buat dalam bentuk pi ya, maka 90 dibagi 180 sama dengan 1/2 pi. Sebab itu ini salah satu jawabannya. Tapi jangan ke soal berikutnya dulu, ada bagian kanan juga yang harus kita kerjain. Jadi ini kita mau pada akhirnya ini mau jadi cos x jadi apa gitu. Kita lakukan, aku sih biasanya main aman satu persatu karena yang penting kan jawabannya harus benar. Seperdua. Ya, cos berapa? Hasilnya itu 1/2 dan itu adalah 60 derajat. Atau dengan kata lain 60 per 180 1/3. Oleh sebab itu jawabannya 90 derajat dan 60 derajat atau 1/2 pi dan 1/3 pi. Ya. Ya kayak gitu guys. Paling yang harus di notes berarti kalian itu harus tahu bagaimana cara mengkonversi dari sini mungkin ya si cos x sama dengan 0 terus sama cos x sama dengan setengah ini. Ya kalau aku sih ada caranya, biasanya ngelihat dari grafik. Kan fungsi umum yang di trigono itu ada sinus, cosinus sama tangen kan. Nah kalau aku cara ngekonversi untuk mencari si x-nya itu biasanya ngelihat dari grafik. Jadi harus hafal dulu grafik sinus kayak gimana, cosinus gimana, sama tangen gimana. Menurutku ini lebih gampang ketimbang ngitung pakai, kalau nggak salah ada rumusnya gitu cara menghitungnya. Nah untuk cosinus grafiknya itu kayak gini. Kayak gini. Ya di sini itu
0, di sini 90 derajat, di sini 180, di sini 270, di sini 360 derajat. Aku jadi di atas. Sorry. 360 derajat. Kayak gitu. Nah, terus di tiap section ini kan dibagi jadi beberapa section kan, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini ya. 4 section. Ya, ini nanti dibagi jadi ada 5 titik. Jadi kayak di titik 0 derajat, terus dibagi di sini sama di sini. Dimana selisihnya itu memenuhi bedanya si sudut istimewa. Sudut istimewa kan 30 derajat, 45 sama 60 ya. Iya. Nanti yang setelah 90 juga kasusnya sama seperti itu. Tambah 30, tambah 15, tambah 30, tambah 15, tambah 30. Seperti itu. Nah, ini kan si kurvanya tingginya beda-beda ya. Yang di 0 ini paling tinggi. Ini gambarnya jelek sih. Terus di 30 turun, 45 turun, 60 turun, terus di 90 0. Ya kan? Berarti di titik 0 derajat si X-nya itu ini 1. Terus di titik 30 ini kan sudut istimewa ya. Ini tulis akar 3/2. Terus di 45 akar 2/2. Terus di sini setengah, sini 0. Ini sudut istimewa lah. Gitu. Terus nanti berlaku juga untuk yang selanjutnya. Jadi nanti yang di sebelah bawah sini ini setengah. Di sini akar 2/2, akar 3/2 1. Tapi ini minus kan. Selanjutnya di sini minus akar 3/2, minus akar 2/2, minus setengah 0 gitu dan seterusnya gitu. Nah, karena 60 itu ada di sebelah sini, ya kan, yang mana titiknya itu ada di sebelah bawah ya. Berarti ya jawabannya setengah gitu. Berlaku juga nanti untuk sinus, cuman beda grafik. Kalau sinus nanti grafiknya kayak gini, jelek. Kayak gini, nanti pembagiannya di sini 90, di sini 180, di sini 270, di sini 360 gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, jujur menurut aku lebih, tapi ini menurut aku pribadi ya, beda-beda tiap orang. Kalau menurut aku lebih gampang karena jadi kita ngebayangin grafik, terus ngebayangin posisi si sudutnya ada di sebelah mana, nanti ketahuan nilai dari si X-nya seperti apa. Jadi bisa kayak info referensi ya, referensi jawabannya seperti apa gitu. Kayak gitu. Aku malah pakai cari sebenarnya. Gimana jadi? Jadi kayaknya ini 0 derajat, 30, 45, 60, 60, gitu. Oh. Gitu. Ya kayak gitu juga oke lah. Bisa dipakai. Jadi tiap orang beda-beda cara ngerjainnya guys. Oke, jadi jawabannya adalah Pi/2 sama Pi/3. Sip. Oke, next ke soal selanjutnya. Express akar 8 kurang 3 plus 2 kurang akar 2 without the absolute value symbols. Coba Bang, gimana kira-kira? Ini ada syaratnya, bahwasannya kayak ini apa namanya? Mutlak kan. Kalau ada simbol mutlak, kalau di dalam minus pun pada akhirnya akan jadi positif gitu. Jadi minusnya dibawa keluar gitu. Ya. Intinya karena dia ada tanda mutlak, kan yang diminta di soal itu harus tanpa kan. Nah, kalau misalnya ingin bikin mutlaknya hilang, syaratnya adalah hasil dari si mutlak itu harus positif. Nah, kalau nilai di dalam mutlaknya udah positif, berarti ya udah kita tinggal hilangin aja si tanda mutlaknya. Tapi kalau misalnya nilai dalam mutlaknya negatif, kalau misalnya kita hilangin gitu aja si tanda mutlaknya, nilainya negatif kan, sedangkan kita pengennya positif. Berarti harus kita kali -1 baru kita hilangkan si tanda mutlaknya. Baru bisa hilang. Nah, sekarang problemnya adalah gimana caranya kita tahu dia itu positif dan negatif tanda di dalam mutlaknya. Coba. Udah dapat. Ya. Bagian kiri negatif kan? Iya, bagian negatif. Bagian kanannya positif kan? Ya. Kenapa bisa tahu kiri negatif kalau positif? Kalau aku sih, kita cari tahu aja itu akar 8 berapa. Tapi kan akar 8 susah nggak sih? Ya, ini dengan asumsi karena dia bisa, kita tahu akar 2 itu biasanya berapa kan? 1,4 iya. berapa. Oh, oke. Jadi kebetulan
dia kan akar 2 kan ini, jadi bisa dicari tahu. Tapi mungkin Hendy punya cara yang lebih ampuh Iya sih. jika menghadapi soal yang sedikit agak berbeda dari soal ini. Iya sih. Tapi bisa sih kalau misalnya kita udah tahu kan dia akar, ini aku yang jawab ya. Akar 8 itu kan kalau disederhanain dikeluarkan untuk itunya jadi 2 akar. 2 ya? Ya, 2 akar 2. Iya nggak sih? Iya 2 akar 2. Terus karena tadi akar 2 berapa? 1,4-an ya? Iya. Terus kayak 2 kali 1,4 dapat 2,8. Dimana 2,8 itu kurang dari 3 kan? Iya. Berarti 2,8 dikurangin 3 dia hasilnya negatif. Kita ketahuan negatif. Negatif. Cuman problemnya adalah ketika nanti bentuknya nggak seperti ini. Misalnya ini bukan akar 2 tapi akar 5 atau akar 6 gitu ya. Kan kita nggak hafal. Kita nggak hafal ya angkanya. Nah, kalau cara aku adalah kita coba samakan bentuknya. Kalau Bang Yohanes kan tadi disamakan di sebelah kiri sama kanan jadi bilangan bukan akar. Ya kan? Nah, kalau aku sebaliknya, aku coba bikin di akar 8 tetap akar 8, terus si 3-nya aku bikin jadi bentuk akar. Jadi yang awalnya akar 8 min 3, kita tahu bahwa 3 itu kan hasil dari akar 9 kan. Berarti bisa kita bikin jadi akar 8 kurangin akar 9. Kan kelihatan nih, akar 8 sama akar 9 kan gedean akar 9. Berarti hasil dari sini itu adalah negatif. Kayak gitu. Terus untuk bisa bikin jadi positif berarti kita harus kalikan minus 1. Minus 1 kali akar 8 kurangin akar 9 itu sama dengan akar 9 kurangin akar 8 sama dengan 3 dikurangin akar 8. Begitu. Ini untuk yang di sebelah kiri. Nah, untuk yang selanjutnya sebelah kanan 2 ditambah 2 dikurangin akar 2. Ini kasusnya sama, kita bikin 2 nya jadi akar. Berarti jadi akar 4 kan? Akar 4 kurangin akar 2. Terus kelihatan nih yang gede di sebelah kiri si akar 4 berarti jadi positif. Berarti tinggal kita hilangkan aja tanpa harus kali dengan min 1. Berarti jadi akar 4 kurangin akar 2 sama dengan 2 kurangin akar 2 ya? Iya. Terus sudah tinggal kita hitung, berarti akar 8 kurangin 3 ditambah mutlak 2 dikurangin akar 2 itu sama dengan 3 dikurangin akar 8 ditambah 2 dikurangin akar 2 gitu. Terus udah 5 dikurangin, ini bisa langsung jadi akar 8 kan 2 akar 2 ya? Akar 2 dikurangin akar 2 jadi 5 dikurangin 3 akar 2 seperti itu. Nanti berlaku nih karena nanti di soal sebenarnya ada soal tahun 2020 sama 2023 keluar juga soal model kayak gini, cuman bedanya bukan akar. Kalau nggak salah tuh bentuk logaritma sama yang ada pi kayak tadi. Iya. Jadi caranya kayak gitu guys, kita coba samakan bentuk kiri kanan supaya kita bisa tahu di dalamnya itu positif atau negatif gitu. Karena kalau bentuknya udah sama itu bakal lebih gampang buat nentuin positif atau negatif ya, seperti itu. Kita cek masih jawabannya benar ya, 5 min 3 ya. Oke. Next lah, kok 2018. Oke, yang baca nomor 4. Yang baca. Solve the equation 2 log x min 1 sama dengan 4 log x min 1. Tentukan nilai x-nya. Ini 1 biji doang kan? Ini aku cek jawabannya. Ayo. Jawabannya 1 biji doang. Jawabannya 2. 2 kan? Oke. Nah, caranya gimana? Bang Yohanes digimanain tadi? Aku giniin, kayak disamakan base-nya. Disamakan base-nya. Log 2. Bisa. Baru aku geser ke sini baru dapat setengah. Sama-sama aku juga gitu. Jadi buat memecahkan soal logaritma, cara yang paling gampang adalah kita coba samakan bentuk dari logaritma yang ada di soal. Jadi kita samakan basisnya sih yang disamakan. Iya. Sini kan soalnya 2 log x min 1 sama dengan 4 log x min 1, ya kan? Nah, kita lihat yang sebelah kiri base-nya 2, yang sebelah kanan base-nya 4 kan? Nah, kita coba samakan base-nya jadi 2 semua.
Yang kiri nggak usah kita ketik, yang kanan kita bikin jadi kayak gini. Kan 4 itu kan 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 X min 1 gitu. Nah, sesuai dengan aturan logaritma, kalau di basisnya ada pangkat, ini bisa kita taruh di depan. Jadi penyebut dari si pecahan. Jadi nanti bentuknya X min 1 ini setengah log 2 log X min 1 seperti itu. Terus berdasarkan sifat logaritma juga, setengah ini itu bisa dijadikan pangkat dari numerus, ini numerus ya kalau nggak salah namanya, yang ada di dalam logaritma. Jadi bisa kita tulis log 2 X min 1 jadi X min 1 pangkat setengah. Yes. Ya kayak gitu. Nah karena udah sama ini kan, jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai dalam logaritma ini juga sama. Jadi bisa kita tulis X min 1 ini sama dengan akar X min 1. Ya. Seperti itu. Kita Terus kita coba kuadratkan ya. ya. Kedua ruas, jadi X min 1 kuadrat sama dengan X min 1. Kita jabarkan X kuadrat minus 2X tambah 2 sama dengan X min 1. Ya, baru X-nya kita geser ke Ya, terus kedua ruas kita kurangkan dengan X min 1. Ini jadi 3X tambah 3. Bentar, ini yang salah, ini bukan 2. No. Ini 1 ya. Betul ya. Ini jadi 2 sama dengan 0. Udah, ini tinggal kita faktorkan aja. Jadi X min 2 X min 1 sama dengan 0. Dapat nih X nya sama dengan 1 sama 2. Nah tapi untuk soal logaritma ini kita harus cek juga. Kita tahu ya bahwa nilai dalam logaritma ini harus lebih dari 0. Iya. Ya kan, nggak boleh 0 atau nggak boleh kurang dari 0. Berarti syaratnya adalah X min 1 harus lebih dari 0. Benar. Ya kan, berarti X nya harus lebih besar sama dengan 1. 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah dengan syarat ini berarti dari hasil yang kita dapat 1 itu nggak termasuk. Iya, hanya 2 yang memenuhi. Cuma 2 yang syarat. memenuhi. Berarti dapat X nya sama dengan 2. Gitu. Oke, buat video kali ini cuman ngebahas 4 soal aja. Ini kita udah ngabisin waktu 30 menit. 34 menit. Gimana Bang? Overall soal. Cancel. Ya, kan. Ya, jadi teringat sih waktu aku ngerjain soal-soal seperti ini. Karena rata-rata gimana ya, soal kosen max ini kayak trennya nggak berubah banget gitu. Pasti kayak soalnya di antara topik-topik beginian gitu. Dia nggak ada soal yang benar-benar beda gitu ya. beda banget gitu. Ya sih, overall dari tahun ke tahun soalnya mirip. Jadi kalau misalnya bisa kerjakan past paper harusnya udah ada gambaran ya. Iya, udah ada gambaran. Ya. Kan numeralnya yang diganti dikit gitu. Tapi inti cara ngerjainnya sih sama juga. Tapi keren loh Bang Yana sudah, maksudnya udah waktu walaupun udah lama nggak ngerjain bisa mengerjakan. Bisa aja. Aku kan emang ngajar kan, ngajar les kan. Jadi ya harus bisa dong ngerjain soal past paper. Oke. Bagus tadi penjelasannya. Iya. Kayak jelas gitu. Kalau misalnya mau lebih jelas bisa les di saya. Yes. Oke, buat hari ini itu aja. Kalau misalnya teman-teman suka bisa like videonya dan jangan lupa buat subscribe juga. Terus kalau misalnya pengen bahas soal yang lain, kalau ada request nanti boleh bilang aja soal yang mana. Oke, buat video kali ini itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Dadah. 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 Yeay.